Saya bersuka cita sekali saya boleh melayani di tempat ini, saudaraku. Kira-kira saya terakhir melayani di GBI Mangga 2 ini waktu saudara masih ada di Dusit. Ya, saya nggak tahu itu berapa tahun yang lalu. Tapi saya bersuka cita boleh ketemu dengan Pak Yupo, ketemu dengan beberapa orang di tempat ini. Nah, saudaraku, apa kabar? Ya, selalu kita jawab luar biasa. Tapi biarlah setiap hidup kita luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, gereja ini itu dituntun oleh Tuhan. Amin. Ketika gereja ini dituntun oleh Tuhan, berarti kehidupan saudara dan saya pun dituntun oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pesan apa yang tadi Gembala Sidang kita sampaikan, bahwa sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2011. Tahun 2011 Tuhan beri satu tema dalam kehidupan gereja ini. Dikatakan bahwa ada menjadi tahun, apa saudaraku? Multiplikasi dan promosi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan berarti ketika kita memasuki tahun 2011 dikatakan tahun multiplikasi dan promosi, itu bukan berarti saudara, oh itu kan tahun kelimpahan sama pemulihan udah lewat. Tapi saya percaya itu akan terus berlangsung. Amin. Dan juga bukan berarti bahwa oh kita nggak usah jadi saksi lagi karena udah Pak Niko udah ngomong udah lewat tahunnya. Tapi Pak Niko katakan tahun 2011 pun kita pesan yang kuat dari Tuhan adalah untuk kita menjadi saksi. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dari semuanya itu, yang saya mau ingatkan sama saudara begini, dari semua pesan Tuhan yang seringkali kita dapat, intinya satu, saudara, bahwa aku datang segera. Tuhan begitu rindu gerejanya hari-hari ini mempersiapkan diri dengan sungguh. Saudaraku, satu kali saya mengikuti satu retreat ya yang diadakan bersama dengan para pengerja. Di situ dijelaskan bahwa kedatangan Tuhan itu ada skemanya begitu, ya. Nah, banyak kali gereja itu berkata bahwa kedatangan Tuhan di mana kita mau ketemu dengan Tuhan diangkat rapture, itu mereka berdoa untuk di kloter yang kedua. Tetapi sesungguhnya saudaraku, yang dinamakan pertemuan di udara itu adalah kloter yang pertama. Dan saudaraku, kloter yang pertama di situ ketika Tuhan datang di udara. Makanya kita kalau doa berkat kan sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan, betul saudaraku ya. Nah, ketika kita Tuhan datang di awan-awan, kita yang kudus, kita yang berkenan, kita yang layak, kita yang sudah ditentukan Tuhan untuk diangkat, saudaraku. Itu akan diangkat lebih dulu. Nah, saudara mesti mengerti dalam hal ini, dalam firman Tuhan juga dijelaskan, cuman saya tidak hafal ayatnya. Di situ dikatakan bahwa kloter yang pertama ini orangnya sangat sedikit. Dan saudara dan saya hari-hari harus berdoa. Kita harus masuk kloter yang pertama. Tetapi orangnya sangat sedikit. Saudaraku, setelah itu terjadi masa kesukaran. Kok saya jadi cerita akhir zaman ya, tapi saudara mesti tahu. Terjadi masa kesukaran besar yang belum pernah terjadi di dunia ini. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa bertahan. Tetapi firman Tuhan dikatakan siapa yang bertahan, yang tetap berpegang pada Yesus akan diselamatkan. Dan dia akan diangkat ketika Tuhan itu datang ke bumi ini. Ya, di rapture juga gitu. Tetapi saya rindu kita semua jangan di kloter kedua, saudaraku. Karena penderitaannya itu luar biasa. Tapi biarlah kita semua masuk di kloter yang pertama. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Saudara kalau udah cerita begini agak lemes ya, amin ya. Soalnya aduh ngeri bener gitu ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita lihat hari ini. Ini menjadi satu dasar bahwa tujuan kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kelak kita bertemu dengan Tuhan. Tujuan kita sebagai orang percaya adalah kita berbicara tentang kekekalan. Saudara, kekekalan ada dua. Kekekalan di neraka itu juga kekal. Tapi kita semua orang yang percaya, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang setia sampai akhir, kita akan masuk ke kekekalan pada hidup yang kekal. Amin. Nah, saudaraku, hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan. Ya, tadi Pak Niko udah sampaikan tentang Yesaya 48, sudah ya betul ya, Yesaya 48 ayat 17 sampai 19. Dikatakan begini, saya bacakan sekali lagi, saudara tidak usah buka, saya bacakan saja. Beginilah firman Tuhan penembusmu, yang maha kudus Allah Israel,
Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Saudaraku, ini berbicara tentang tahun multiplikasi dan promosi. Amin, saudaraku. Saudara sudah mengerti ini semua. Tetapi gembala sidang kita juga katakan bahwa ada satu kunci bahwa kita memasuki tahun multiplikasi dan promosi yang tidak bisa tidak. Dan hari-hari ini saya pun mendapatkannya, ya, bahwa dikatakan di sini ayat 18, sekiranya engkau apa saudaraku? Memperhatikan perintah-perintahku. Nah, saudaraku, hari ini saya ingin berbicara kepada saudara tentang memperhatikan perintah-perintahku ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika di sini dikatakan bahwa aku mau memultiplikasikan, melipat gandakan, bahkan mempromosikan orang yang hari-hari ini sungguh-sungguh kepada aku dengan apa? Memperhatikan perintah-perintahku. Saudaraku begini, saudara kalau saudara memperhatikan sesuatu, saudara sudah tangkap ya, memperhatikan perintah-perintahku kata Tuhan. Jadi saudara, kunci kita memasuki tahun multiplikasi dan promosi di tahun 2011 ini, tidak bisa tidak, kita harus memperhatikan perintah Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Nah saudaraku, kata memperhatikan ini, saudara mesti dengar baik. Ketika saudara memperhatikan sesuatu, misalnya saya memperhatikan itu, gantungan yang ada di tiang itu. Ketika saya memperhatikan sepatunya Santa Claus tuh yang sang di situ, saudara ya. Ketika saya memperhatikan itu, saudara, maka mata saya semuanya tertuju sama dia. Semua pikiran saya tertuju sama dia. Sehingga apa saja yang ada di sekeliling saya, sekalipun itu lebih bagus, alat musik ini lebih mahal saudara daripada itu. Ya, semuanya lebih bagus daripada itu. Bukan itu berarti jelek. Tetapi ketika saya mau memperhatikan itu, maka seluruh perhatian saya, maka seluruh pikiran saya, semuanya tertuju kepada itu. Amin, saudaraku. Itu arti kata memperhatikan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi nggak peduli ada apa yang bagus, ada apa yang menarik kita, tapi pada waktu kita mau memperhatikan sesuatu yang disuruh, yang diperintahkan, yang kita mau perhatikan, maka yang lain nggak kita perhatikan, tapi yang satu itu kita perhatikan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini dikatakan begini, memperhatikan ya perintahku. Orang yang memperhatikan perintah, saudaraku, selain dia perhatikan seperti itu, di sini dikatakan perhatikan perintahku kata Tuhan. Berarti orang itu dia mau pegang perintah Tuhan. Orang yang dikatakan memperhatikan perintah Tuhan, kata lainnya adalah dia juga berpegang pada perintah itu. Sehingga orang yang berpegang pada perintah Tuhan, kemanapun dia pergi, dia berbisnis, dia melakukan apa saja, dia ngajar di sekolah, dia buka toko di Mangga 2, semuanya dia pegang perintah Tuhan. Sehingga apa yang terjadi ketika dia mau lakukan apa saja di dunia ini, perintah Tuhan itu dia pegang. Ketika dia mau punya kesempatan melakukan hal-hal yang tidak baik, punya kesempatan yang dia mau melakukan hal-hal yang tidak dikenan oleh Tuhan, firman Tuhan itu akan mengingatkan kita. Dan itulah orang yang berpegang pada perintah Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang kita perhatikan, tadi kata perhatikan sudah. Sekarang perintahnya, Tuhan kan suruh kita perhatikan perintah Tuhan. Amin, saudaraku. Tadi kita sudah pegang perintah Tuhan, berarti kemana saja kita pergi, kita selalu pegang perintah itu. Ya, saudara naik bis kota, saudara naik angkot, saudara naik apa saja, pegang perintah itu. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, banyak kali kita sebagai gereja Tuhan, begini. Tiap minggu kita dengar firman. Dan saudara juga sudah pernah mendengar bahwa perhatikan perintah Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah adalah begini. Seringkali kita sebagai gereja Tuhan, kita tidak mengerti apa perintah Tuhan.
Kita sebagai orang percaya seringkali kita tidak mengerti apa yang menjadi perintah Tuhan. Saudaraku, kalau saudara dapat perintah dari gembala saudara misalnya, hari Selasa ada praise and worship ya di tempat ini. Tapi saudara nggak tangkap perintahnya, saudara nggak ngerti di mana Pak, saudara nggak tanya, padahal bukan di tempat ini misalnya, mungkin di GTEC, mungkin di mana. Saudara nggak ngerti perintahnya, saudara akan nggak bisa lakukan perintah itu. Jadi hari-hari ini saudaraku, saudara dan saya hari-hari ini harus mengerti apa perintah Tuhan itu. Amin saudaraku. Sekali lagi saya katakan, banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, seringkali mendengar bahwa harus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tetapi banyak dari kita sebetulnya enggak ngerti apa perintah Tuhan itu. Karena apa, saudara? Mari kita lihat dalam firman Tuhan, saudara, dalam 1 Korintus 3. Ini yang hari ini kita akan berbicara, saudara ya. Dari 1 Korintus 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Boro-boro mau lakukan perintah Tuhan, ngerti aja enggak bagaimana kita mau melakukannya? Ya, enggak mungkin bisa. Oleh karena itu, mari kita belajar satu hal pada hari ini. Kita buka dari 1 Korintus pasal yang ketiga sampai dengan ayat pertama sampai dengan ketiga. Yang sudah dapat katakan amin. Mari kita membacanya bersama-sama, saudara. 2, 3, 4. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini cerita tentang Paulus sedang berbicara kepada jemaat di Korintus. Saudaraku, Paulus adalah rasul. Paulus ketika dia datang kepada jemaat-jemaat yang ada, dia pasti mengajar sesuatu, dia membagikan sesuatu apa yang dikatakan roh. Paulus mengajar bukan dari pengetahuannya, Paulus bukan belajar daripada segala kejadian yang ada, tetapi Paulus mengajar dari apa yang Tuhan bicara sama dia dan dia ajarkan kepada jemaatnya. Maka dari itu dia berkata begini sama jemaat di Korintus, aku tidak bisa berkata-kata kepadamu seperti kepada manusia rohani. Saudaraku, kalau saudara baca di ayat yang ke-14, mari kita baca. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah satu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah saudaraku, jadi jemaat di Korintus waktu itu, Paulus berkata, aku tidak bisa berbicara kepadamu dengan seperti pada manusia rohani. Karena apa, saudaraku, dengar baik. Paulus ingin memberikan sesuatu, apa yang Tuhan bicara sama dia. Paulus ingin mengajar sesuatu rahasia daripada Tuhan kepada jemaat di Korintus. Tetapi ketika Paulus melihat takaran rohani mereka, ketika dia melihat manusia yang ada di situ adalah manusia duniawi, mereka tidak bisa terima. Bahkan di ayat 2 dikatakan, susulah yang aku berikan kepadamu, ya, tapi nggak bisa makanan keras. Oleh karena itu, saudaraku, ketika saya dapat firman Tuhan ini, saya renungkan, ternyata kita menjadi orang percaya, ya, manusia itu menjadi orang percaya itu ada dua golongan, saudara. Golongan yang pertama adalah manusia percaya, orang percaya yang dikatakan manusia roh. Lalu golongan yang kedua adalah manusia rohani, manusia duniawi. Ya, tadi kita sudah baca firman Tuhan, jadi golongan orang percaya itu, saudara orang percaya ya, amin. Ada di sini yang nggak percaya? Saudara, kenapa orang Kristen dibilang orang percaya? Kalau orang percaya, itu berarti artinya adalah orang Kristen, betul?
Nah, orang Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Nah, pengikut Kristus itu berarti adalah murid-murid Yesus. Amin. Nah, saudaraku, murid Yesus pasti dia adalah pengikut Kristus. Nah, ini bolak-balik bingung jadinya. Nah, pengikut Kristus itu berarti dia adalah orang percaya. Saudara dengar baik. Ketika kita menjadi orang percaya, jadi pengikut Kristus, kalau kita nggak percaya sama dia, kita bukan pengikut Kristus. Amin, saudara. Kalau saudara punya pemimpin, saudara percaya sama dia, saudara akan ikut. Jadi kalau kita menjadi murid Kristus, tapi kita tidak percaya, berarti kita bukan murid Kristus. Nah, saya percaya kita semua di sini orang percaya, amin. Dan kita menjadi murid Kristus. Nah, jadi ada dua golongan. Yang pertama adalah manusia roh, yang kedua adalah manusia duniawi. Nah, saudaraku, saya akan jelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu manusia duniawi. Saudaraku, sekali lagi saya ulangin, Paulus mau berbicara sesuatu, dia katakan kamu itu masih manusia duniawi, sehingga kamu tidak bisa mengerti apa yang rohani. Saudara, Allah kita itu roh bukan, saudaraku? Allah kita roh, amin. Dia selalu berbicara hal-hal yang rohani. Nah, oleh karena itu pagi hari ini saya mau ajak saudara semua ya, nanti di akhir bahwa kita ini memang harus jadinya manusia roh. Ya, tapi saudara mesti tahu dulu apa manusia duniawi itu. Sambil saudara dengar, saudara perhatikan kehidupan kita. Kita termasuk manusia yang mana? Ya, begini saudaraku, manusia duniawi ya itu orang percaya juga. Manusia duniawi itu orang percaya. Ya, bukannya dia nggak dengar firman, dia dengar firman. Orang percaya yang duniawi, dia dengar firman, dia juga berdoa, disuruh puasa, juga dia berpuasa, saudaraku ya. Dia lakukan semua pujian penyembahan, dia lakukan. Tetapi ada satu perbedaan daripada manusia duniawi ini adalah begini, saudaraku. Ketika dia dengar firman, dia mulai selaraskan dengan pikirannya. Dia mulai selaraskan dengan kehendaknya, dia selaraskan dengan perasaannya. Jadi orang manusia yang duniawi adalah, ketika dia dengar firman, dia selaraskan dengan jiwanya. Sesuai enggak ini dengan pikiranku? Sesuai enggak dengan perasaanku? Dan enggak jarang kita ketika dengar perintah Tuhan, kita dengar firman Tuhan, kadang ini mah bukan buat saya. Ini buat tetangga saya. Ini buat pendeta saya, ini buat bos saya. Setiap firman yang dia dengar, dia bukannya tidak dengar firman, saudaraku, dia dengar firman. Tetapi ketika dia dengar, dia bawa firman itu kepada perasaannya. Cocok nggak dia dengan perasaanku? Kalau nggak cocok, ya udah, nggak usah. Dengan kata lain, orang manusia duniawi, dia mendengar firman dengan akalnya. Yang tidak masuk akal, ya udah, itu bukan buat saya. Dengar baik, saudaraku. Kalau Tuhan memberi perintah, itu buat kita semua. Dan itu pasti selalu cocok buat kita. Saudara perhatikan, ketika saudara beribadah di tempat ini setiap minggu, saya percaya, saudara firman Tuhan yang dibagikan, itu setiap kali cocok buat kita. Amin. Nah, oleh karena itu kita harus menjadi manusia, bukan manusia duniawi. Manusia duniawi selalu berpikirnya, cengli enggak? Orang sini tahu cengli dong. Itu bahasa Sanskerta, saudara, cengli. Masuk akal enggak? Sekarang begini, saudara. Tuhan pilih saudara dan saya menjadi orang-orang percaya, menjadi orang Kristen. Firman Tuhan katakan begini, kita ini harus berjalan dengan iman. Kita ini harus hidup oleh iman. Orang yang hidup oleh iman berarti dia orang percaya. Nah, firman Tuhan katakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi Tuhan itu mau kita sebagai orang percaya, orang Kristen, kita berjalan dengan iman. Sudah seringkali dengar ya, aduh iman saya kurang, aduh saya nggak punya iman jadinya ya, belum punya rumah dan lain sebagainya, aduh imanmu kurang. Bukan itu, saudara. Tapi kita hidup sebagai orang percaya, orang Kristen berjalan dengan iman. Sekarang saya mau tanya sama saudara, pada waktu kita mau berjalan dengan iman, itu kalau diperintah sama Tuhan nih, ini kita masih berjalan dengan manusia duniawi ya, kita ini ngerti dulu, baru lakuin, atau lakuin dulu, baru ngerti. Kebanyakan kita
ngerti dulu, baru lakuin. Kalau ngerti dulu, baru lakuin, itu bukan bicara iman, saudaraku. Tapi itu bicara tentang manusia duniawi kita. Manusia duniawi itu dasarnya adalah manusia yang hidupnya natural. Natural itu apa? Ya orang-orang lain lakukan begitu, kalau saya lain sendiri aneh. Natural itu apa? Natural itu adalah alami, seperti apa yang terjadi di dunia ini. Dan kita lakukan hal yang sama. Karena pada waktu kita nggak sama dengan mereka, kita aneh, saudara. Maka dari itu, kenapa saya katakan ada golongan orang percaya yang duniawi? Hari-hari ini kalau saudara perhatikan, banyak gereja-gereja, saudara. Saudara lihat orang dunia ya, musik-musik dunia. Ada yang nge-rap gitu. Ya, rap juga masuk gereja. Tujuannya apa? Biar menjangkau, yang ngomongnya menjangkau ya. Tapi akhirnya sama dengan dunia. Musiknya mau apa? Yang rock gitu, metal gitu ya. Oh, di gereja ada, saudara, gereja metal. Saudara. Jadi semua yang dunia dimasukin ke gereja. Sedangkan Tuhan maunya kita roh. Saudara mengucap syukur, saudara di tempat ini. Kita selalu menyembah Tuhan. Tuhan yang roh. Saudara berbahasa roh. Bahasa kita dengan Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi Paulus katakan begini. Susu yang diberikan bukan makanan keras. Saudara hari-hari ini suka susu apa suka makanan keras? Saudara? Kalau saudara masih suka susu terus, ya kita ingat sama anak kita atau masa kecil kita, kalau susu terus yang diminum, saudara akan terus menjadi Kristen bayi, nggak jadi dewasa. Tapi berjalannya dengan tahun, saudara harus terus menjadi dewasa. Kalau sampai hari ini saudara masih minumnya susu terus, something wrong, saudara. Amin. Tapi saudara hari ini saya juga suka susu, saudaraku. Kalau pagi kadang-kadang saya minum susu, ya minum susu karena kalau breakfast juga ada susunya begitu-begitu. Tapi saya bukan minum susu terus. Karena pada waktu saya minum susu terus, saya akan menjadi manusia yang bayi ya, encer gitu. Tapi saya juga makan makanan keras. Saudaraku, perhatikan baik. Ketika kita mau menempatkan diri kita, maunya yang enak saja. Susu tuh enak, saudara. Ya bagi orang yang nggak doyan susu ya nggak enak susu. Tapi susu di sini berbicara apa? Jemaat di Korintus itu belum bisa menerima makanan yang keras. Jemaat di Korintus sukanya khotbah yang lucu-lucu gitu. Di jemaat Korintus sukanya khotbahnya yang ringan-ringan gitu. Jadi orang yang seperti ini saudaraku dikatakan tadi khotbahnya apa? Aduh nggak tahu deh, pokoknya lucu gitu. Aduh nggak tahu deh tadi pesan Tuhannya apa? Pokoknya lucu deh, benar-benar lucu tuh pendeta. Saudaraku, orang yang seperti ini tidak heran ketika ada ujian datang, ketika ada badai dalam hidup datang, ketika goncangan itu datang, dia menjadi kolaps. Saudara pernah dengar ada aki mobil yang bermasalah? Saudara? Aki soak lah gitu ya, orang nggak dua tahu kan soak ya. Bunyinya gimana? Cek kakak kan? Kalau disasar kan? Cek kiki kan? Bermasalah, saudara. Apalagi kalau udah habis baterainya, itu akinya udah habis, bunyinya cuma cek. Udah nggak bisa cek-kikikan lagi, cuma cek doang. Saudaraku, cek di sini. Ini udah kalau saudara bilang sebel gue sama dia. Cek itu artinya kita nggak bisa ngucap syukur. Cek itu artinya kita selalu bersungut-sungut. Tapi saya mau kita semua di tempat ini, kita jangan jadi manusia yang duniawi. Amin, saudaraku. Amin. Hari ini kita mengerti apa manusia duniawi. Manusia duniawi bukan nggak baca firman. Manusia duniawi, ini kita sedang bicara orang percaya ya. Bukannya dia nggak tahu, bukan dia nggak bisa memuji menyembah Tuhan, bukan. Tapi semua yang dia dapat, dia selaraskan dengan pikirannya, dia selaraskan dengan perasaannya, dia selaraskan dengan hatinya. Sekarang kita lihat manusia rohani, ya. Manusia rohani itu berbalikan dengan manusia duniawi, saudaraku. Manusia rohani itu dasarnya hidupnya berdasarkan dengan roh. Saudara seringkali dengar rohaniawan
Beda dengan manusia rohani. Kalau rohaniawan, dia pekerjaannya adalah kepada hal-hal yang rohani. Tapi bisa juga dia menjadi manusia yang duniawi. Tetapi kalau manusia roh, hidupnya itu semuanya tentang roh. Manusia roh, kalau saudara mau menempatkan diri menjadi manusia roh, ketika saudara berbisnis, ketika saudara melakukan apa saja, fokusnya itu ke Tuhan. Fokusnya itu tentang firman Tuhan. Fokusnya itu tentang kehendak Tuhan. Orang yang seperti ini, saudaraku, dia nggak akan gampang-gampang, sekalipun dia punya kesempatan untuk melakukan, sekalipun dia punya keuntungan yang besar, punya kesempatan yang besar untuk melakukan apa yang di luar daripada kehendak Tuhan, dia tidak akan lakukan. Orang yang seperti walaupun untungnya besar, walaupun ini memungkinkan, walaupun ini ada kesempatan, dia akan segera tolak itu. Karena tidak sesuai dengan dasar hidupnya. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa saya katakan bahwa kita ini perlu menjadi manusia roh. Pada waktu kita mendengar perintah Tuhan, selama kita pakai cara manusia duniawi, kita akan berkata, perintah Tuhan gak cocok buat saya. Mana mungkin ada multiplikasi. Mana mungkin, itu firman Tuhan kan dipaksa-paksain aja. Manusia duniawi. Tapi ketika saudara dan saya mau jadi manusia rohani, apa yang saudara dengar hari ini? Apa yang saudara dengar dari firman Tuhan setiap kali saudara dengar? Perasaan saudara, kehendak saudara, pikiran saudara, saudara bawa untuk diselaraskan dengan firman. Itu manusia rohani. Kalau manusia dunia kebalikannya, firman Tuhan harus nyelaraskan sama hati kita. Tapi kalau manusia roh, firman Tuhan, hati kita, perasaan kita, pikiran kita, kita bawa untuk diselaraskan dengan firman. Amin. Sampai di sini saudara mengerti? Nah, oleh karena itu, saya berdoa saudara semua harus menjadi manusia yang rohani. Katakan bersama dengan saya, manusia rohani. Supaya saudara bisa tahu perintah Tuhan. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita menjadi manusia roh? Mari kita lihat yang pertama, saudaraku. Kita lihat dalam 1 Korintus 2, ayatnya yang ke-16. 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Sudah dapat semua? Ya, di atasnya saja kok ini ya. 2, 3, 4. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudaraku, hal yang pertama, kalau saudara hari ini memutuskan bahwa aku mau dengar, memperhatikan perintah Tuhan, sebab itu adalah perintah. Saudaraku begini, saudaraku, kenapa betapa pentingnya kita mengerti harus menjadi manusia roh? Karena tanpa menjadi manusia roh, saudara sekalipun dibilangin terus, sekalipun diperingatkan terus, kita nggak akan melakukannya dengan sungguh. Saya mau saksi sebentar sebelum saya bahas ini. Kami adakan retreat pengerja tepat pada hari Senin yang lalu. Itu pergi ke puncak karena Selasanya libur, ya. Nah, gembala sidang kita itu kasih perintah. Saya percaya dari Tuhan dan Tuhan yang memerintahkan kita untuk memasuki tahun 2011 nanti kita adakan puasa raya. Betul, saudara? Saya kaget, saudara. Ketika saya melihat banyak pengerja saya tidak berpuasa. Karena dari cabang lain nggak puasa. Tapi saya udah pesan sama mereka harus berpuasa. Saudaraku, ini kadang-kadang mereka nggak ngerti sebetulnya tentang puasanya. Dan memang sudah seringkali dijelaskan tentang puasanya. Tetapi mereka tidak tangkap. Di sini saudaraku, Tuhan ingatkan saya untuk tegur mereka. Karena ketidaktaatan. Saudaraku, kadang-kadang kita nggak ngerti ya, puasa untuk apa? Untuk jemaat ya, kita puasa tahu kita mesti memasuki tahun yang baru, kita perlu puasa untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tetapi di sini yang penting adalah ketaatannya. Kita mau tidak melakukan perintah Tuhan itu. Nah, saudaraku, kemarin saya tegur mereka ya, bahwa apa yang dikatakan Pak Niko itu adalah perintah. Karena hari-hari ini Tuhan bicara tentang perintah Tuhan. Nah, jadi begitu. Jadi mari kita dikatakan di sini saudaraku di 1 Korintus ya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi hal yang pertama, saudara,
Kalau saudara dan saya mau ya menjadi manusia roh, yang pertama adalah saudara dan saya harus memiliki pikiran Kristus. Saudaraku, apa sih memiliki pikiran Kristus? Pikiran Kristus itu tidak terselami, saudaraku. Dikatakan dalam firman Tuhan juga, siapa yang bisa menasihati dia? Nggak ada, dia adalah Allah segala Allah, dia Tuhan segala Tuhan. Pikirannya tidak terselami dalam satu firman Tuhan. Tapi Tuhan mau kita memiliki pikiran Kristus. Saudaraku, bagaimana kita memiliki pikiran Kristus? Memiliki pikiran Kristus adalah memiliki pikiran yang diperbaharui oleh firman Tuhan. Memiliki pikiran Kristus adalah saudara memiliki pikiran kebenaran. Saudara, saya selalu kemana-mana selalu katakan begini. Kita menjadi orang Kristen tidak bisa tidak tiap hari harus baca firman Tuhan. Karena saya berani katakan, orang Kristen yang tidak pernah baca firman Tuhan setiap hari, berarti bukan orang Kristen. Bagaimana saudara mau menjadi manusia roh, kalau saudara tidak tahu apa itu firman Tuhan? Artinya begini, saudara memang pada waktu kita belum menjadi manusia roh, kita baca firman gak akan ngerti, saudara. Tapi balik lagi, ini perintah. Saudara mau ngerti apa enggak baca firman, saudara mesti baca dulu. Pada waktu saudara mulai baca itu, saudara berdoa, minta hikmat Tuhan, saudara akan dibuat mengerti. Dan saudara akan menjadi manusia roh. Amin, saudaraku. Sama dengan berpuasa. Saya katakan sama pengajar saya, kalian mungkin gak ngerti tentang puasa. Bahkan ada yang gak pernah puasa. Bahkan ada yang gak bisa puasa. Saya orang yang paling suka makan pagi, saudaraku ya. Tapi kalau sudah setiap Sabtu kami berpuasa. Disuruh puasa raya, ya berpuasa. Ada sesuatu yang dikorbankan. Nah saudaraku, yang penting itu nggak bisa puasa bukan nggak bisanya. Tapi mau enggak? Pada waktu saudara mau taat, saudara mungkin aduh rasanya lapar, perut sakit, punya mah, dan sebagainya. Tapi ketika saudara mau taat, saudara akan jadi bisa. Sama dengan saudara baca firman Tuhan. Saudara, kalau saudara hari-hari ini, saudara kita masih manusia duniawi, aduh baca firman, aduh kagak ngerti ya. Bin apalah, bin apa bin ya. Aduh nggak ngerti dah, aduh ngantuk ya. Apalagi baca imamat gitu, aduh ini obat tidur yang mujarab begitu. Saudaraku, tapi ini perintah. Supaya saudara menjadi manusia roh. Saudara baca, ngerti nggak ngerti baca, doa baca. Maka saudara akan mengerti. Yang percaya dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Jadi menjadi manusia roh, saudara harus memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus adalah sesuai dengan firman Tuhan pasti. Oleh karena itu saudaraku, kalau kita ini bergerak di dalam pikiran Kristus, itu begini saudaraku. Ketika saudara diperhadapkan dengan sesuatu masalah, ketika saudara diperhadapkan dengan sesuatu kasus begitu, saudara bisa pakai pikiran saudara, saudara bisa pakai emosi saudara. Saudara misalnya begini, saudara nih lagi ngantri macet-macetan gitu ya. Tiba-tiba ada tuh mobil, pokoknya jalur berlawan arah, dia terobos, tiba-tiba nyelip di depan saudara. Ya, sering terjadi seperti ini. Apa yang reaksi saudara apa? Kurang ajar tuh orang. Kita udah capek-capek ngantri, dia main nyelak aja. Ya. Nah, saudara, ini emosi kita. Sehingga kita bisa marah-marah, menghilangkan damai sejahtera kita, menghilangkan sukacita kita. Ya, lagi jalan sama keluarga, tiba-tiba begini, waduh sukacitanya hilang. Ya, akhirnya mau kebut-kebutan, kejar-kejaran, padahal kalau orangnya turun juga takut. Saudara. Nah, saudaraku, ketika kita menghadapi peristiwa seperti ini, firman Tuhan katakan, kalau kamu mau menjadi manusia roh, kamu harus memiliki pikiran Kristus. Ketika saudara menghadapi ini, saudara pakai pikiran Kristus. Saudaraku, dulu saya punya teman, ya, dia punya gelang, tulisannya WWJD. Saudara pernah lihat? WWJD. Saya tanya, lu ngapain sih pakai gelang gini? Kayak cewek aja, saya bilang gitu ya. Enggak, ini gelang ada artinya. Ya itu ada tulisannya, apa itu WWJD? What would Jesus do? Jadi saya kalau pakai gelang ini, kalau saya mau marah-marah, saya ingat nih. What would Jesus do? Artinya kita bawa. Kalau kejadian seperti ini, Tuhan itu berpikirnya gimana?
Saudaraku, itu tadi yang saya cerita, itu kehidupan saya dulu, saudaraku ya. Saya nggak suka sama orang nyelak-nyelak begitu ya. Tetapi sekarang coba kita pikir pakai pikiran Kristus. Pikiran Kristus tidak pernah berpikir yang negatif. Amin. Tuhan pernah berpikir yang negatif? Tuhan adalah Allah yang menyembuhkan, dia tidak pernah memberi sakit penyakit. Amin. Dia adalah Allah yang menyembuhkan, dia yang Allah memulihkan, tidak pernah memberikan penderitaan buat setiap kita. Ya. Nah, kalau pakai pikiran Kristus berarti cara pandang yang positif. Oh, mungkin lagi bawa istrinya mau melahirkan. Oh, mungkin dia kebelet udah nggak tahan, saudara. Kan bisa, saudara ya. Kita dosa nggak seperti itu? Dibandingin kita marah-marah, sialan lo gitu. Orang manusia roh nggak boleh ngomong sialan, saudara ya. Buang kata-kata itu. Tapi mulai pakai, oh puji Tuhan, diberkatilah orang yang menyelak aku. Amin, saudara. Itu pikiran Kristus. Sampai di sini saudara mengerti? Apa saja, itu hanya mewakili sebagian kecil. Saya percaya dalam kehidupan kita banyak, kita ini mulai dipotong. Banyak kita mulai di besi, menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya, amin. Ini terjadi, saudaraku. Dan ini pada waktu kita pakai manusia duniawi, makanya banyak perpecahan gereja hari-hari ini, saudaraku. Karena pakai manusianya duniawi. Tapi pada waktu kita memakai manusia roh, kita akan memberkati banyak orang. Kita akan berkata seperti Kristus berpikir. Ya, saudara, di tempat saya di Jakarta Barat di daerah Puri itu banyak gereja, dan di tempat saya ada lagi satu gereja yang sama-sama dengan kita. Ya, kalau kita pakai manusia duniawi, ngapain lu buka di sini? Udah tahu ini satu bapak, kenapa ada di sini? Tapi enggak, kita mau belajar bahwa semuanya Tuhan punya rencana. Amin. Jiwa-jiwa akan semakin dituai semakin banyak. Saudara, Pak Yupo bisa nggak nuai sendiri Pak di tempat ini? Kalau misalnya nih Pak, Gunung Sari, Mangga 2, Ancol Pak, bertobat gitu Pak. Kira-kira Bapak maunya ke sini semua atau bagi-bagi Pak? Nggak ada yang bisa sanggup nanganin sendiri. Oleh karena itu, hormati juga teman-teman kita. Saya tuh dididik Tuhan untuk merendahkan diri, saudaraku. Ya, banyak kali kita merendahkan diri, kadang-kadang kita kalau ngelihat sesuatu, gue juga bisa seperti itu. Gue juga bisa, gue juga mampu begitu-begitu. Tapi Tuhan katakan, anggap yang lain lebih daripada kamu. Hormati mereka. Saudara, kalau saudara mau merendahkan diri, merendahkan hati, ya, rendah diri, bukan rendah hati, bukan rendah diri tapi rendah hati ya. Kalau saudara mau merendahkan hati, kita selalu menganggap yang lain lebih, mengutamakan yang lain. Amin. Maka kita terus dibentuk untuk menjadi rendah hati. Amin. Jadi yang pertama, miliki pikiran Kristus. Nanti di rumah kunci hilang, pakai pikiran Kristus. Jangan tuduh sana, tuduh sini. Lu sih tadi gimana? Nah itu nggak ada damai sejahtera. Dan itu bukan dari Tuhan. Amin. Mari kita lihat hal yang kedua, saudaraku. Hal yang kedua adalah kalau kita mau menjadi manusia roh, tadi yang sudah saya sampaikan tapi saya ulangin lagi ya. Mari kita buka Matius 4 ayat 4, saudara nggak usah buka, saya bacakan aja ya. Tetapi ada tertulis, manusia itu hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku dengar baik. Mulai saat ini saya rasa saudara sudah tidak bisa tidak untuk harus baca firman Tuhan. Karena saya merasa sekali juga memang Tuhan itu sudah sangat singkat ya mau datang. Kalau kita mengerti tentang akhir zaman, saudaraku, yang dikatakan tadi saya di awal bahwa ketika dia datang pada waktunya nggak ada yang tahu ya. Dia datang katakan seperti pencuri tapi dia bukan pencuri. Dan dikatakan waktunya tidak ada yang tahu, itu membuat kita harusnya hari-hari ini berjaga-jaga. Kalau saudara hari-hari ini masih main-main hidupmu sebagai orang percaya, dalam engkau berdagang, dalam engkau pelayanan apa saja, engkau masih main-main, mari pagi ini kita sama-sama bertobat. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan untuk menjadi mempelainya. Ya. Saya nggak tahu nanti mungkin di kedua saya akan sampaikan kesaksian tentang 7 remaja yang masuk neraka. Saya kasih cuplikannya aja, saudara. Kalau saudara mau dengar datang ibadah kedua. Loh, enggak gitu ya. Cuplikannya begini, saudara. Di neraka itu ternyata banyak tingkatannya. Ada yang kelasnya bawah,
ada yang kelas menengah, ada yang kelasnya VIP. Sudah tahu kelas VIP itu dihuni sama siapa? Kelas VIP itu dihuni ada sebagian pendeta. Kelas VIP itu sebagian worship leader. Pak, jangan kesinggung Pak, Bapak singgah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa mereka begitu? Mereka itu dulunya orang percaya Tuhan. Tetapi dia meninggalkan Tuhan. Ada satu orang ya, namanya Matthew apa Mark gitu. Dikatakan bahwa kenapa kamu ada di sini? Jadi di neraka tuh ada labelnya, saudaraku, dikalungin pakai kalung besi yang nggak bisa meleleh. Mencuri tulisnya. Terus ditanya sama Tuhan, Tuhan kalau lagi jalan di neraka, saudaraku, dia nggak pedulikan. Orang berteriak, panas, panas. Tuhan, tolong Tuhan. 1 menit saja Tuhan, keluarkan saya dari sini. Tuhan katakan, kamu kalau aku 1 menit aku keluarkan dari sini, kamu mau ngapain? Aku mau kembali ke dunia Tuhan. Aku mau bertobat, aku mau percaya kepadamu. Waktumu sudah lewat. Kamu kalau mau diberi waktu 1 menit mau ngapain? Di sini nggak tahan Tuhan, panas 1 menit atau 2 detik aja Tuhan, tolong Tuhan. Saudara, saya beritahu ya, yang namanya neraka itu adalah kekekalan. Jadi bukannya apinya bentar-bentar nyala, bentar-bentar enggak, saudara. Nyala terus. Di buku itu diceritakan orang yang udah dipanggang, saudara. Dipanggang sama api, itu dagingnya semua coplok, semuanya hancur. Tapi begitu hancur, tumbuh daging baru. Dan terus dibakar. Saudara, saya nggak tahu bukunya ada jual apa enggak ya, tapi ini bikin kita untuk lebih lagi, untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, itu kalau firman Tuhan katakan ada ulat ya di Matius kalau nggak salah, ulat yang tidak pernah mati. Itu dikatakan di situ ulatnya 20 cm, besarnya sejari-jari gini, itu keluar masuk di tubuh kita, menghabisi daging kita. Itu nggak pernah berhenti. Jadi baik-baiklah sekarang kalau kita mau lakukan dosa. Takut-takutlah saudaraku ya, karena itu pasti ada hukumannya. Amin. Jadi hal yang kedua itu baca firman Tuhan. Bukan hanya baca, tapi mulai renungkan firman Tuhan. Ketika saudara baca, saudara nggak akan mengerti apa firman Tuhan itu. Tapi ketika saudara mulai pelan-pelan saudara renungkan, kata demi kata, saya percaya, firman Tuhan katakan, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Aku adalah Allah yang berkenan untuk ditemui, amin. Kalau saudara baca firman, saudara sedang bertemu dengan Tuhan. Sebab firman Tuhan dikatakan begini, firman Tuhan adalah dia sendiri. Firman itu menjadi manusia, ya. Manusia itu adalah Tuhan, ya. Tuhan dulu waktu menciptakan dunia dengan apa, saudara? Dia berfirman. Jadi kalau saudara baca firman Tuhan, saudara sedang berhadapan dengan dia sendiri. Kalau saudara sedang punya rasa haus dan lapar, saudara tahu haus dan lapar? Rasanya kalau saudara lagi haus tuh, ya ada minuman apa saja, mau aqua, mau apa, pokoknya air, pasti saudara lahap habis. Saudara yang di rumah kalau makan agak rewel sama istrinya, aduh makanan begini, aduh gua nggak doyan. Tapi kalau saudara lagi lapar, apa juga, yang penting nggak bergerak, disikat. Amin. Sama dengan baca firman, kalau saudara, aduh kepengen tahu, sesuatu yang berharga dari Tuhan itu apa sih? Aku kepengen tahu, aku pengen menyelidikinya. Saudara pasti akan mengerti firman Tuhan. Dan ini akan melatih kita untuk menjadi manusia roh. Yang mau katakan amin. Saudaraku, kalau rumah saudara diketemukan oleh dinas itu yang ahli, apa tuh tanah namanya? Ya nggak tahu dah, pokoknya katanya rumah saudara itu ada harta karun. Berdasarkan tahun sekian-kian, tepat tempatnya di sini Pak, tepat di rumahnya Bapak. Saudara penasaran nggak harta karunnya? Hah? Harta karunnya tuh luar biasa, kalau dijual sampai ke luar negeri tuh miliaran bahkan triliunan misalnya gitu. Kira-kira saudara apa yang saudara lakukan? Saudara mulai paculin lantainya ya, mau marmer berapa mahal juga dipaculin kan? Jangan-jangan di sini nih. Nggak taunya nggak dapat, tapi itu granitnya udah rusak semua. Coba-coba mungkin di kamar mandi nih ya, di toilet. Waduh, saniter saudara yang mahal, keramik saudara mahal, dihancurin juga. Untuk apa? Karena saudara berpikir apa? Granit mah nggak seberapa. Saniter yang mahal mah nggak seberapa dibandingkan dengan harta karun. Amin. Demikian juga ketika saudara membaca firman. Ada hal yang penting yang Tuhan mau beri buat saudara dan saya.
Disinilah Tuhan berbicara. Amin. Amin. Pulang dari tempat ini, jangan tidak baca firman. Amin. Haleluya. Hal yang ketiga, yang terakhir. Mari kita lihat dalam Mazmur 1, saudaraku. Ayat 1 sampai 2. Minggu ini ibadahnya agak panjang sedikit, saudaraku ya. Nggak apa-apa ya. Nggak, tapi sebentar lagi juga selesai sih ya. Haleluya. Yuk kita lihat Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tuh, bicaranya Taurat lagi. Merenungkan itu siang dan malam. Tetapi yang ketiga di sini adalah kalau kita mau menjadi manusia roh, yang ketiga berbicara tentang kita harus hidup dalam komunitas yang dapat membangun manusia roh kita. Kalau saudara hari-hari ini mau membangun manusia rohmu, karena Tuhan sudah kasih roh Allah dalam hidup kita, amin. Dan itu yang harus kita bangun. Jangan daging kita, jangan duniawi kita yang lebih kuat. Tapi biarlah roh Allah yang sudah ditaruh dalam hidup saudara, itu saudara manifestasikan. Dan kita hidup dalam roh. Nah, yang terakhir ini, kalau saudara mau membangun manusia rohmu, kalau saudara mau hidup menjadi manusia roh, saudara harus punya komunitas orang-orang yang membangun manusia roh itu. Saudara, kalau saudara perhatikannya dalam 1 Korintus 15 ayat 33 juga katakan jangan sesat karena kebiasaan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Ya. Nah saudaraku, ternyata memang manusia nih, kita kan semua manusia, betul saudara ya? Ya kita manusia semua. Nah manusia itu memang suka sama yang namanya komunitas. Nah komunitas itu bisa timbul karena apa? Komunitas itu bisa timbul gini loh. Tadinya saya nggak kenal sama Pak Yupo, terus ngomong-ngomong, saya juga hobi audio, dia juga hobi audio, nyambung tuh. Ketemu lagi misalnya sama siapa, hobi audio lagi, nyambung tuh. Begitu 5 orang Pak ketemu, jadi komunitas. Karena ngomongnya sama, kesukaannya sama, ya. Jadi apa yang diomongin nyambung. Nah, kenapa saudaraku ada komunitas motor? Ya, Harley Davidson, bukan Harley Davidson, bukan. Harley Davidson. Saudaraku kalau Harley Davidson, saudara masuk ke situ ngomonginnya tentang, saudara kalau di Harley Davidson itu ngomongnya nggak ada lain, cuman motor. Gimana caranya ini motor, aduh ini peleknya lu ganti aja dah, ganti yang model ini lebih keren. Ngomongnya pasti itu, nggak jauh dari itu. Dan orang-orang Harley udah tahu bahwa kalau ke Harley ya masa pakai kaosnya cap ICI kan enggak ya. Pasti datangnya pakai Harley Davidson. Pakai sepatu laras gitu ya, pakai jean. Kalau perlu badan yang ceking-ceking, wah mau masuk Harley gimana caranya? Gemukin badan dulu, ya badannya dipompa baru masuk. Ketika saudara masuk ke tempat Harley community, saudara ngomongnya ikan hias, saudara ngomongnya tanaman, kira-kira masuk nggak so? Enggak ya, mungkin saudara malah ditendang tuh sama sepatu larasnya, dung sono, lu bukan bagian kita gitu ya. Sama, saudaraku di dunia ini banyak komunitas apa, BlackBerry juga ada komunitasnya. Ngomongnya aplikasi terus tentang BlackBerry, ngomongnya chatting terus tentang BlackBerry. Komunitas lagi ada yang tentang mobil. Ngomongnya nggak jauh dari pelek, dari knalpot, dari mesin, dari body kit, nggak jauh dari itu. Firman Tuhan ingatkan sama kita, perhatikan komunitas saudara. Kalau saudara membiarkan di kumpulan orang pencemooh, saudara akan menjadi pencemooh. Kalau saudara pertahankan terus komunitasmu dengan teman-temanmu yang hobinya ngedugem, saya percaya, serohani-rohaninya saudara, sekalipun saudara bisa berbahasa roh, saudara akan ikut sama mereka. Saudaraku, perhatikan komunitas saudara. Di tempat ini ada cool ya Pak? Cool itu singkatan dari apa? Community of Love. Cool adalah komunitas. Saudara yang hari-hari ini bingung pengen komunitas di mana? Mendingan datangnya ke cool. Supaya di cool ini manusia rohani saudara itu bertumbuh. Ketika saudara lemah, ada teman yang menguatkan. Ketika saudara, aduh nggak mampu lagi, ada teman yang mendoakan.
Ketika saudara sakit, yang biasanya nggak pernah ditengokin, kali ini 15 orang bisa tengokin saudara. Karena di community yang penuh dengan kasih, itu membangun rohani kita. Amin, saudaraku. Jadi, terakhir, mari saudara-saudara kita mau hidup dalam roh. Amin. Manusia roh. Saudara, ini adalah manusia roh. Tapi oleh karena kita melihat apa yang di depan mata, kita hanya melihat fakta yang ada, maka rohani kita diam. Kenapa Tuhan katakan harus renungkan firman? Karena roh kita perlu dikasih makan. Saudara. Pada waktu roh kita nggak dikasih makan, kita dengarnya musik dunia terus, film-film dunia terus, pendapat-pendapat dunia. Saudara, pendapat orang dunia juga bagus-bagus sekarang. Tapi hikmat siapa yang dipakai oleh mereka? Tapi biarlah setiap kita mau hanya memakai hikmat yang daripada Allah. Amin. Menjadi manusia roh. Yang mau katakan amin? Yang mau katakan amin? Jadi kalau mau jadi manusia roh, yang pertama apa? Ya, miliki pikiran Kristus. Yang kedua, firman, baca firman. Yang ketiga, komunitas. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.